Silaturahim ibadah apa bukan? Senyum ibadah apa bukan? Sholawat ibadah apa bukan? Diatur nggak waktunya? Diatur nggak tempatnya? Diatur nggak caranya? Ini kalau baca Quran diatur harus jam 12 malam di masjid, saya yakin nggak bakal ada orang yang baca Quran di masjid. Lawung bebas saja nggak baca-baca. Jelas maksudnya nih? Bayangkan kalau bersolawat ditentukan harus di Masjid Nabawi. Ini nggak bisa solawat semua ini. Bayangkan kalau bersedekah itu harus jam 1 malam. Susah orang sedekah. Jelas? Bayangkan kalau silaturahmi itu diatur harus setelah subuh. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya ternyata dalam Islam lebih banyak ibadah yang tidak diatur tempatnya, waktunya, dan caranya. Oleh karena itu, kita ngumpul di sini. Tadi isinya ada lantunan tilawatul Quran, ibadah. Tadi juga ada sholawatan ibadah. Ini silaturahmi ibadah. Ada subuhan juga ibadah. Ternyata semuanya adalah ibadah. Tapi ibadahnya yang tidak diatur tempat, waktu, dan caranya. Monggo, yang lain jangan diotak-atik. Mau ibadah haji di bulan Rajab, jangan, nggak boleh. Mau naik haji bulan Dzulhijjah tapi dia itu di Jawa Timur, jangan, nggak boleh. Jelas? Karena sudah diatur. Kalau mau sholat di mana saja, puasa mana saja boleh, sing penting puasanya pas Ramadan. Cuma di Jakarta banyak bapak-bapak lupa kalau datang bulan Ramadan, sadar kalau sudah lebaran. Banyak begitu kan? Tahu-tahu sudah lebaran itu baru sadar. Banyak di situ. Tapi yang di sini insya Allah enggak sadar sejak sekarang. Amin ya Rabbal. Shallallahu alaihi Muhammad. Karena ini kualitas ibadah melalui momentum Isra Mi'raj. Tadi ditanya ingat apa? Ingat sholat. Saya mau masuk ke sholat. Kita tidak bisa untuk melakukan mi'raj seperti Nabi, tapi Nabi menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi kalau kita sholat sebetulnya kita sudah mi'raj kita, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini satu-satunya ibadah yang tidak boleh diwakili dan diwakilkan kapan saja, siapa saja. Yang lain itu boleh. Rukun Islam yang nomor 3 zakat itu cuma tahunan, kalau punya boleh diwakilkan melalui orang. Ibadah puasa tahunan, kalau mampu. Tak mampu boleh ganti fidyah. Ibadah haji setahun sekali kalau mampu. Kalau mampu finansial, fisik tak mampu boleh badal. Tapi kalau sholat, orang sedang sakit tak bisa berdiri, boleh nggak diwakilkan sholatnya? Sholatnya nggak bisa berdiri dulu. Kalau nggak bisa duduk, boleh nggak diwakilkan sholatnya? Nggak bisa duduk, tiduran nggak bisa, sholatnya susah, akhirnya pakai isyarat. Isyarat nggak bisa, pakai hati. Hati nggak bisa, monggo dibantu. Ya, bukan dibadalin, monggo dibantu sholatin. Itu pentingnya sholat. Dan sholat satu-satunya ibadah yang kelak diperiksa pertama. Kalau sholatnya berkualitas, insya Allah yang lain lolos. Tapi kalau sholatnya ini ternyata tak berkualitas, yang lain
belum tentu lolos. Ternyata memang yang paling penting itu dalam hidup ini adalah sholat. Sholat itu yang dinyatakan Nabi sebagai tiang agama. As-sholatu imadun. Yang lain bukan tiang. Orang kalau tidak sholat roboh agamanya. Makanya penting tentang sholat. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sholat kita ini kalau dilihat dari perspektif Al-Quran masuk sholat yang mana? Nah ini, satu, sholatnya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Itu baru kelompok orang yang sholat pertama. Jadi orang beriman itu kalau sholat dia khusyuk nyamuk tak berasa, khusyuk tidak ingat yang di luar sholat, khusyuk dia berasa menyatu dengan Allah. Itu sholatnya orang beriman. Yang kedua, ada sholat modelnya yaitu kadang ingat banyakan lalai. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat tapi lalai tentang sholatnya. Kata ulama, kita harus bersyukur pakainya an sholatihim bukan fi sholatihim. Sebab kalau bunyinya alladzina hum fi sholatihim sahun, celakalah orang yang sholat dia lalai dalam sholatnya. Ini saya yakin celaka semua. Kenapa? Saat kita sholat itu suka lupa pembuatan. Makanya kalau bunyi fi sholatihim sahun, lalai lupa dalam sholatnya ketika sholat, fawailul lil musallin, celaka. Alhamdulillah Al-Quran bunyi an sholatihim sahun, waktu sholat masuk dia lupa, dia lalai. Allahu Akbar main catur, kira-kira langsung pembuatan. Jadi adat itu dimaknai informasi waktunya sholat masuk, apa dimaknai dipanggil sholat? Kan itu masalah kita. Adzan itu dipahami sebagai informasi masuknya waktu sholat, apa adzan itu dipahami kita dipanggil sholat? Benar. Kalau dipahami kita dipanggil sholat, harusnya lebih banyak yang di masjid dan musola. Jelas maksudnya? Ternyata kita memahami adzan itu informasi masuknya waktu sholat. Allahu Akbar. Begitu horret sih. Begitu kan? Itu kita memahami adzan saja sudah begitu. Ternyata memang kualitas ibadah kita harus diperbaiki. Jelas? Nah, setelah ini memaknai azan tetap informasi masuknya sholat, apa kita dipanggil sholat? Benar ya? Alhamdulillah. Insya. Berarti kalau mulai malam ini azannya nanti masih dipahami informasi waktu masuknya subuh, bukan dipanggil sholat subuh, berarti kualitas ibadahnya nggak naik. Ya nanti subuh bukti ini. Allahu Akbar. Merasa dipanggil apa dikasih tahu kalau subuh datang? Dipanggil. Nah, nanti cek nih, cek ya. Terutama ketua DKM. Jangan ketua DKM-nya. Jelas ya? Nah ini. Yang problem jangan sampai yang muadzin habis adzan hilang. Nah, ada nggak yang begitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Insya Allah nggak ada di sini ya. Nggak ada. Yang muadzin insya Allah anteng. Biasanya subuh itu muadzinnya yang sudah nggak muda. Biasanya nggak di sini nggak muda semua. Insya Allah. Jelas?
Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, ada sholat itu nih, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau tiba waktunya sholat, dipanggil sholat qamu kusala, mau sholat malas-malasan. Ada nggak yang di sini begitu? Nggak ada, apa banyak? Subuh dipanggil gertak. Kira-kira itu qamu kusala, mau sholat bangun malas-malasan apa semangat? Males-males, celaka kita nih. Tapi yuraunan nasah naudzubillah, kalau pas mau sholat itu dia pamer, seakan-akan paling bagus. Mulai dari pakaian paling bagus, langkah paling bagus, ngambil sopan. Padahal takut ketahuan kalau dirinya itu orang yang males sholat. Nanti dicek. Pertanyaannya Bapak Ibu, sholat kita ini kelompok yang mana? Monggo Bapak Ibu. Kelompok pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman alladzina hum fi sholatihim khashi'un, saat sholat khusyuk. Kelompok kedua, sholat cuma sering lalai tentang waktu sholatnya. Kelompok yang ketiga, itu malas-malasan mau sholat. Kalau sholat suka lihat. Kita yang mana nih? Loh, monggo kita yang mana? Loh, katanya ingin memperbaiki kualitas. Monggo kita yang mana? Tengah-tengah dulu ya. Yang ketiga, idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mau bangun sholat malas-malas. Nah, berarti habis ini diperbaiki. Jelas ya? Ada orang yang sholatnya rajin, cuma dia lupa untuk zikir. Ada nggak? Ada. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pakai Allahumma antas salam, nopo Allahumma lantas jalan. Yang mana? Allahumma lantas jalan. Itu ada ayatnya, ada. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza qadaytumus sholata, jika kalian sudah sholat, selesai sholat, fadhkurullaha, zikir kepada Allah. Qiyaman, boleh berdiri, wa qu'udan, boleh duduk, wa 'ala junubikum, boleh tiduran. Itu ayatnya jelas. Berarti pakainya astagfirullahaladzim sampai Allahumma antasa. Ini kebanyakan Allahumma lantas jalan. Apalagi kalau sholat subuh. Ya, banyak Allahumma lantas. Itu zikir. Ada 3, zikirnya sambil tiduran, sambil duduk, sambil berdiri. Selama ini kita baru nerapin duduk. Berarti nggak nerapin zikir bareng habis sholat sambil tiduran. Berani? Sambil berdiri berani nggak zikirnya? Nggak berani. Artinya rangkaian sholat itu sudah diatur sedemikian rupa, mulai dari panggilan untuk sholat, masuk sholat, sampai selesai sholat. Ternyata kita ini masih harus banyak diperbaiki masalah sholat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jelas? Kalaupun sholatnya bagus, kita cek sekarang. Apakah orang yang sholatnya sudah bagus, ibadah sosialnya bagus? Belum tentu ada. Sampai pengamat nopo pengalaman. Nah kan kita perbaiki nih. Seandainya kita sudah bagus semua ibadahnya, sekarang cek apakah berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita. Berpengaruh. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya sudah bagus, apakah di luar sholat masih maksiat nopo boten? Ini orang jujur mewakili. Kan itu pertanyaannya.
Jelas maksudnya? Oke, anggap kita sholat bagus, maksiat tidak, fasad tidak, semuanya tidak. Pertanyaannya, sholat di Al-Quran itu banyak digandengkan dengan ibadah lain. Apa? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aqimus sholat